Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan update kembali tentang event airdrop Sonic yang merupakan blockchain layer 1 dengan total kumpulan hadiah sebesar 200 jutaan US dollar. Dan itu merupakan total hadiah yang sangat besar. So far, menurut gue, event airdrop ini sangat-sangat worth it untuk digarap. Dan sekitar 2 hingga 3 bulan yang lalu, gue sudah bahas tentang event testnet dari Sonic Labs, yang dimana dalam tugas tersebut, kalian cukup bermain game dan mengumpulkan banyak poin. Dan sekarang Sonic sudah open mainnet, artinya event testnet sebelumnya sudah ditutup dan berubah menjadi garapan airdrop retroaktif. So, jadi dalam video ini gue akan buatkan tutorial bagaimana cara memaksimalkan poin Sonic dalam mainnet. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya kita akan bahas secara singkat tentang project Sonic Labs. Jadi dalam peluncuran Sonic Mainnet yang kompatibel dengan EVM, 10.000 TVS yang dapat diverifikasi, dan juga finalitas kurang dari 1 detik. Kami gembira mengumumkan peluncuran mainnet Sonic yang merupakan platform blockchain lapisan pertama berthroughput tinggi dan juga kompatibel dengan EVM yang menawarkan insentif menarik dan juga infrastruktur tangguh kepada developers. Dengan hingga 10 ribuan transaksi per detik ataupun TVS dan juga finalitas subdetik atau di bawah 1 detik dan juga gateway terdesentralisasi asli ke dalam Ethereum. Sonic memungkinkan pengembang ataupun developers untuk membuat aplikasi generasi berikutnya sambil menawarkan kepada seorang user yang berpengalaman blockchain yang paling lancar. Dan pemegang FTM kini dapat meningkatkan ataupun mengkonvert token mereka ke dalam token S yang merupakan native token dari Project Sonic dengan basis 1:1 menggunakan portal peningkatan kami dan membuka akses ke berbagai aplikasi Sonic Labs. Nah, jadi intinya Sonic yang merupakan blockchain layer 1 yang kompatibel dengan EVM ataupun Ethereum Virtual Machine yang memungkinkan kepada pengembang ataupun developers untuk membuat aplikasi generasi berikutnya dan juga menawarkan kepada pengguna pengalaman blockchain yang paling lancar. Dan bahkan kecepatan dari blockchain Sonic sekitar 10 ribuan transaksi per detik ataupun TVS dengan finalitas transaksi di bawah 1 detik. Dan ini akan terus ditingkatkan sampai mencapai 100 ribuan transaksi per detik. Dan tentu itu akan mengalahkan dari tingkat kecepatan blockchain Solana. Dan meskipun Sonic Labs baru saja melakukan open mainnet sekitar 1 hari yang lalu, tetapi sudah ada beberapa project yang bergabung di dalam ekosistem Sonic Labs. Salah satunya Layer 3, Zero, Alto, Alora, Redstone, Fractal, Layer Zero, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan project-project besar yang sudah mengintegrasikan dari rantai Sonic Labs. Dan salah satu poin penting, seandainya kalian seorang holders dari token Phantom ataupun FTM, kalian bisa melakukan convert ataupun mengonversi dari token FTM ke dalam token S yang merupakan native token dari project Sonic Labs. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah gambaran secara singkat tentang project Sonic Labs. Berikutnya kita akan bahas tentang cara mendapatkan points dalam mengerjakan event airdrop retroaktif Sonic Labs. Jadi dalam event airdrop tersebut, kami berencana untuk memberikan airdrop sebanyak 190,5 jutaan token S untuk memberi insentif kepada pengguna Opera dan juga rantai Sonic yang baru. Dan airdrop akan didistribusikan menggunakan 2 pendekatan utama, pertama poin Sonic dan yang kedua permata Sonic. Dan dalam poin Sonic, jadi poin airdrop yang berfokus pada pengguna ataupun user diperoleh dengan berinteraksi dengan berbagai token dan juga aplikasi di mainnet Sonic. Kemudian tentang permata Sonic, poin airdrop yang difokuskan pada pengembang ataupun developers dan diperoleh dengan mendorong keterlibatan dan juga inovatif pengguna di dalam mainnet Sonic. Nah, jadi dalam event airdrop ini ternyata ada 2 poin yang berbeda. Pertama poin Sonic dan yang kedua permata Sonic. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan poin Sonic dan juga mengumpulkan lebih banyak poin Sonic, kalian bisa melakukan transaksi di berbagai project yang masuk ke dalam ekosistem Sonic. Dan tentunya kalian juga harus menggunakan blockchain Sonic. Namun untuk lebih spesifiknya, di sini tidak ada penjelasan. Apakah dengan melakukan transaksi 1 US dollar, kita akan diberikan 1 poin, 10 poin, atau mungkin 100 poin. Kemudian tentang poin permata Sonic ataupun gem Sonic. Jadi kalian bisa melakukan transaksi di berbagai dApps ataupun DeFi yang masuk ke dalam ekosistem Sonic. Nanti poin gem ataupun permata Sonic akan diberikan kepada seorang developers yang memiliki project tersebut ataupun DeFi. Dan poin permata Sonic yang diterima oleh si pemilik ataupun developers dari project tersebut akan diberikan kepada seorang user yang melakukan transaksi aktif di dalam platform tersebut. Jadi ada sedikit perbedaan antara mendapatkan poin Sonic dan juga gem Sonic. Meskipun dari keduanya memiliki perbedaan, tetapi memiliki fungsionalitas yang sama.
karena dari kedua poin tersebut akan dikonversi ke dalam token S. Berikutnya tentang distribution token, iDrop token S mencakup mekanisme peluruhan linear untuk mengatasi tantangan iDrop pada rantai aktif, dan juga pendekatan ini membantu mencegah perubahan besar yang tiba-tiba dalam pasokan S yang beredar dengan mengurangi dan juga membakar token secara bertahap. Pada hari pertama iDrop S, sekitar 25% dari total alokasi token pengguna akan segera tersedia, dan sisanya sekitar 75% akan diberikan selama 270 hari sebagai posisi NFT, dan seorang user dapat memilih untuk mengklaim token ini lebih awal, tetapi tindakan tersebut akan dikenakan penalti. Nah, jadi secara kesimpulan, pada saat pendistribusian token dilakukan, sebetulnya kalian bisa melakukan klaim 100%. Hanya saja ada potongan biaya ataupun penalti yang akan dikenakan dari total alokasi token yang diterima. Misalnya, kalian mendapatkan 1000 token S, berhubung kalian tidak ingin melakukan vesting ataupun mematuhi aturan, maka total alokasi dari 1000 token akan dikenakan penalti dalam beberapa persen. Tetapi dalam pengumuman tersebut tidak diumumkan kira-kira berapa persen dalam potongan penalti ataupun biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang user. Kemudian kita akan bahas yang lebih spesifik tentang pendapatan poin Sonic. Jadi penjelasan tentang Sonic Points, untuk mendapatkan poin Sonic, pengguna ataupun user harus menjembatani atau menggunakan aset yang masuk waitlist dalam ekosistem Sonic dan melalui aplikasi yang disetujui. Aset yang masuk waitlist saat ini untuk musim pertama tercantum di bawah ini. Nah, jadi dalam penjelasan pendapatan poin Sonic, kalian harus menjembatani ataupun melakukan bridge dan juga menggunakan salah satu aset yang masuk ke dalam waitlist di dalam ekosistem Sonic. Dan poin tersebut akan dihitung ketika kalian melakukan transaksi di dalam salah satu platform yang sudah di-approve ke dalam ekosistem. Dengan beberapa aset yang eligible, pertama token S yang merupakan native token dari project Sonic Labs. Kedua LST, ketiga stablecoin USDC, USDT, Ethereum, dan lain sebagainya. Dan dengan kalian melakukan transaksi menggunakan token S di dalam salah satu platform yang sudah di-approve, maka kalian akan diberikan booster sekitar 3 kali. Dan dengan kalian melakukan transaksi dari salah satu LST stablecoin, SCUSD, SC Ethereum, dan juga ONE, maka kalian akan diberikan booster sebanyak 2 kali. Dan dengan stablecoin USDC dan juga USDT, kalian hanya diberikan booster sebesar 1 kali. Jadi saran gua, apabila kalian ingin mengumpulkan banyak poin, kalian bisa menggunakan native token untuk melakukan transaksi agar mendapatkan booster sebesar 3 kali. Berikutnya tentang permata Sonic ataupun gem Sonic, sebesar 1,6 jutaan permata akan dibagikan selama musim pertama, dan dari jumlah tersebut, sekitar 262.500 permata akan dialokasikan terlebih dahulu untuk pemenang Sonic Boom. Dan bagian di bawah ini menunjukkan jumlah permata yang dialokasikan untuk setiap tingkatan di dalam Sonic Boom. Untuk Emerald akan dibagikan kepada 13.125 pemenang. Kemudian untuk Sapphire akan dibagikan kepada 8.750-an orang, dan untuk Ruby akan dibagikan kepada 4.375 orang. Kemudian sisanya sekitar 1,4 juta permata akan tersedia untuk diperoleh aplikasi manapun sepanjang musim pertama, baik mereka seorang pemenang Sonic Boom ataupun bukan. Dan semua aplikasi yang memenuhi syarat akan dapat mengklaim token S berdasarkan jumlah permata yang telah mereka peroleh. Dan alokasi yang telah diterima oleh salah satu platform ataupun aplikasi itu akan disalurkan kepada beberapa user yang telah melakukan transaksi di dalam platform tersebut. Jadi itulah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan gem Sonic ataupun permata Sonic. Karena untuk event Sonic Boom ini sudah berakhir, tentu kita sudah tidak bisa untuk mendapatkan permata Sonic melalui event Sonic Boom. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah sedikit penjelasan tentang pendapatan poin Sonic dan juga permata Sonic. Oke, sebelumnya kita akan breakdown seandainya kalian mengerjakan event testnet dari Project Sonic Labs. Kalian bisa memeriksanya kira-kira berapa pendapatan poin kalian dalam event testnet Sonic Labs. Dan poin-poin tersebut akan diakumulasi dengan poin mainnet ataupun retroaktif. Dan itu pun jika kalian melanjutkan garapan airdrop retroaktif dari Project Sonic Labs. Dan nanti untuk link ini akan gua sertakan di deskripsi. Pertama, silahkan kalian koneksikan dengan wallet yang kalian gunakan pada saat mengerjakan event testnet dari Project Sonic Labs. Setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, berikutnya silahkan kalian klik fitur poin, dan kalian bisa melihat kira-kira berapa pendapatan poin yang kalian dapatkan pada saat mengerjakan event testnet.
Dan jujur gua sendiri tidak maksimal pada saat mengerjakan event testnet dari Project Sonic Labs. Karena pada saat itu, web sering terjadi kendala sehingga kita tidak bisa melakukan permainan dari beberapa permainan yang sudah tersedia di dalam event Sonic Arcade. Berikutnya kita akan mulai untuk mengerjakan event airdrop dari Project Sonic Labs. Dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan event untuk retroaktif ini tidak menggunakan sistem referral. Setelah kalian didirect ke halaman seperti ini, silakan kalian koneksikan dengan wallet yang kalian gunakan. Oke, kita klik connect wallet. Di sini gua akan menggunakan wallet MetaMask. Kemudian hubungkan. Setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, langkah yang pertama kali harus kalian lakukan adalah menyiapkan token FTM ataupun Phantom di dalam wallet yang kalian gunakan. Dan saran gua, apabila kalian sebelumnya mengerjakan event testnet dari Project Sonic, silahkan kalian gunakan wallet yang sama karena poin dari event testnet akan diakumulasi dengan poin retroaktif yang kalian kerjakan. Dan mungkin pertanyaannya, bagaimana jika kita tidak mengerjakan event testnet dari Project Sonic Labs? Apakah kita masih bisa untuk berpartisipasi ataupun mengerjakan event airdrop retroaktif dari Project Sonic Labs saat ini? Nah, jadi sekalipun kalian tidak berpartisipasi ataupun mengerjakan event testnet dari Project Sonic Labs sebelumnya, kalian masih bisa untuk mengerjakan ataupun menggarap event airdrop retroaktif dari Project Sonic Labs. Berikutnya kita klik fitur upgrade. Nah, jadi di sini kita wajib mengonversikan dari token FTM ataupun Phantom ke dalam token S yang merupakan native token dari Sonic Labs. Karena kedepannya token Phantom sudah tidak akan lagi digunakan. Dan seandainya kalian belum memiliki token Phantom ataupun FTM di dalam wallet kalian, kalian bisa melakukan pembelian di bursa terpusat manapun seperti Bitget, Bybit, Get.io, KuCoin, dan juga Binance. Kemudian setelah kalian melakukan pembelian di dalam bursa terpusat, kalian bisa mengirimkan ke dalam wallet yang kalian gunakan. Dan ingat, pada saat kalian melakukan pengiriman ke dalam wallet yang kalian gunakan, kalian pastikan jaringan tersebut menggunakan jaringan Phantom. Karena untuk saat ini, hanya jaringan Phantom ataupun FTM yang telah disupport untuk memigrasikan ataupun mengonversi dari token Phantom ke dalam token S. Dan menurut gua, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian token Phantom ataupun FTM karena kondisinya sedang terjadi penurunan hampir 25%. Dan harga dari satu keping token FTM sekitar 0,8669 US dollar. Dan melihat secara historical, ini merupakan harga yang masih under value. Karena all time high dari token FTM sekitar 3 hingga 4 US dollar. Dan seandainya token Phantom mampu back to all time high, artinya kita bisa mendapatkan keuntungan sekitar 2 hingga 3 kali lipat. Jadi jika disilahkan, kita bisa menyelam sambil minum air. Karena selain kita bisa mendapatkan capital gain, kita juga bisa mendapatkan dividen dengan mengerjakan ataupun berpartisipasi dalam event airdrop retroaktif Sonic Labs. Kemudian kita back to topic untuk meningkatkan ataupun memigrasikan dari token Phantom ataupun FTM dengan token S. Dan saat ini gua hanya memiliki sekitar 103,7 koin Phantom. Di sini gua akan memigrasikan sekitar 100 koin Phantom ataupun FTM dengan token S. Dan dalam melakukan migrasi ini ada batasan minimum dan juga maksimum. Untuk minimumnya sekitar 1 token Phantom dan maksimumnya di 10 jutaan token Phantom. Jadi seandainya kalian ingin berpartisipasi ataupun mengerjakan event airdrop ini, silahkan kalian sesuaikan dengan budget yang kalian miliki. Setelah kalian menentukan nominal ataupun jumlah token yang akan kalian migrasikan, berikutnya silahkan kalian upgrade. Kemudian silahkan kalian confirm for wallet. Setelah kalian berhasil memigrasikan token Phantom ke dalam token S, berikutnya silahkan kalian klik fitur Earn. Kemudian kalian Start Earning. Dan silahkan kalian delegasikan kepada seorang validator yang memiliki status aktif dan dengan total staking token S paling banyak. Jadi di sini gua akan mendelegasikan token S kepada seorang validator dari ID 13 yang bernama Hyperblocks. Karena saat ini Hyperblocks dengan ID 13 memiliki jumlah staker sekitar 57,2 jutaan token S. Dan tentunya itu merupakan salah seorang validator dengan total staker terbanyak dari beberapa validator yang tersedia. Oke, kita klik fitur Delegate. Kemudian kita klik Maximum. Kemudian Delegate.
Nah, jadi pada saat melakukan delegate, kita akan dikenakan biaya transaksi, jadi kalian jangan menggunakan seluruh token yang kalian miliki untuk didelegasikan. Jadi usahakan sisakan sedikit token S untuk membayar biaya jaringan. Dan kita akan dikenakan biaya jaringan sekitar 0,0002 token S atau setara dengan 0,01 US dollar. Kemudian kita confirm per wallet. Nah, jadi kita baru saja berhasil mendelegasikan sekitar 99,5 token S dengan total APR sekitar 15,1%. Kemudian cara yang kedua untuk mendapatkan poin Sonic dan juga mengumpulkan lebih banyak poin Sonic, silakan kalian klik fitur apps dan silakan kalian melakukan transaksi dari berbagai platform yang masuk ke dalam ekosistem Sonic Labs. Dan tentu beberapa project ataupun platform tersebut berada di berbagai sektor, seperti Spotdex, Lending and Borrowing, Bridge, SocialFi, Yield, DeFi Tool, Infrastruktur, Derivatives, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, silakan kalian selesaikan tugas Layer 3 karena saat ini Sonic Labs sedang berkolaborasi dengan Layer 3. Dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian cara mengerjakan event airdrop retroaktif dari project Sonic Labs. Apabila kalian memiliki opini dan juga pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Vicky, back to you.